Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Armansyah, MPR 20101272610116. Baiklah, saya akan menceritakan hasil laporan saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penataan Mobil pada PT Asuransi Sinar Masturi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan basis data MySQL. Bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Era globalisasi sekarang ini merupakan era modernisasi yang akan membawa ke arah kemajuan segala bidang, terutama di bidang teknologi. Globalisasi juga menimbulkan dampak adanya kebutuhan yang besar terhadap kemampuan dan penguasaan teknologi informasi. Munculnya kebutuhan akan teknologi informasi merupakan hal yang wajar, karena teknologi informasi merupakan salah satu untuk mencapai kemajuan bangsa. Sistem informasi sangat dibutuhkan oleh organisasi maupun perusahaan. Banyaknya pekerjaan manusia yang dapat dibantu oleh komputer sehingga dapat menjadi lebih produktif dan memberikan hasil kerja yang lebih baik dan cepat, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas aliran informasi dalam perusahaan dan menciptakan aliansi atau kerjasama dengan baik. Setiap instansi memiliki cara yang berbeda. Ada yang sudah menggunakan komputer, tetapi juga ada yang masih menggunakan cara yang manual. Lajunya dunia teknologi informasi mengakibatkan sistem-sistem informasi yang lama menjadi tertinggal. Di sini terlihat jelas bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah dalam penyajian data dan informasi yang kurang tepat dan akurat, serta membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, maka PT Asuransi Sinar Masturi berusaha menyajikan informasi penataan mobil secara tepat dan tepat, sehingga pengelolaan informasi mobil menjadi lebih sempurna. Adapun PT Asuransi Sinar masih menggunakan cara manual dalam sistem penataan mobil. Itu dengan cara penataan mobil operasional masih dicatat dalam form penataan mobil. Spesifikasi yang dimiliki oleh masing-masing mobil juga masih dilihat berdasarkan nomor surat tanda kendaraan atau NSTK, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan pencatatan yang kurang akurat dalam penghasil hasil laporan. Dalam pencarian data mobil dengan spesifikasi yang dimilikinya masih menggunakan pencarian manual dengan mencari data dalam laporan yang dicetak atau dilihat dari file yang ada di komputer. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk merancang sistem informasi penataan mobil pada PT Asuransi Sinar Masturi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan basis data MySQL. 1.2 Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. A. Bagaimana pembangunan sistem informasi penataan mobil pada PT Asuransi Sinarmas agar lebih efektif dan cepat dalam pencarian data dan pelayanannya. B. Bagaimana pengolahan data mobil bisa terkelola dengan baik dan tidak ada data laporan yang hilang. C. Bagaimana membangun basis data yang baik dan saling terintegrasi sehingga memudahkan dalam penyimpanan data-data mobil pada PT Asuransi Sinarmas. 1.3 Ruang lingkup masalah. Setiap penelitian diharapkan dapat membantu memecahkan suatu masalah untuk memfokuskan penelitian. Maka dibuat batasan dari perumusan masalah di atas, di antara sebagai berikut. A. Perancangan dan pembangunan sistem informasi penataan mobil. Hanya memberikan informasi mengenai data mobil operasional di PT Asuransi Sinarmas sendiri. B. Bagaimana perancangan sistem informasi ini hanya akan dibahas tentang penataan mobil dengan jenis mobil tertentu. C. Sistem informasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan basis data MySQL. 1.4 Hipotesa. Berdasarkan uraian dari perumusan di atas, terlihat bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terjadi di masalah perusahaan. Adapun hipotesa dari penelitian tugas metodologi penelitian ini adalah sistem informasi penataan mobil dapat memudahkan perusahaan, terutama bagian admin, dalam mengelola data kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan melalui komputer. Data-data hasil penataan mobil dapat tersimpan dalam sebuah basis data sehingga data dapat terkomunikasi dengan baik. 1.5 Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tugas metodologi penelitian yang dilakukan penulis antara lain: A. Merancang sistem informasi penataan mobil pada PT Asuransi Sinar Masturi berbasis desktop agar suatu pelayanan informasi mobil tidak membutuhkan yang lama. B. Memudahkan pengelolaan dan pemilik perusahaan dalam suatu penataan dan pengelolaan mobil. 1.6 Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah keberkenaan dengan metode atau cara yang digunakan dalam menguraikan tentang tempat penelitian dan teknik pengumpulan data. Dalam rangka memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini diperlukan beberapa teknik pengumpulan data.
A. Penelitian lapangan atau field research. 1. Wawancara. Wawancara yang dimaksud adalah penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan maupun bagian yang menangani pengolahan data mobil pada PT Asuransi Sinar Mas Duri yang dianggap mengetahui masalah yang terjadi dengan penyusun data, daftar pendataan, pertanyaan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. 2. Observasi. Penulis memperoleh informasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di PT Asuransi Sinar Mas Duri. 1. Penelitian kepustakaan atau library research. Penulis memperoleh informasi dengan cara mengamati dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan mobil perusahaan. B. Penelitian laboratorium atau laboratory research. Pada penelitian ini, penulis menggunakan fasilitas komputer untuk mendukung pembuatan hasil penelitian ini. Adapun spesifikasi komputer yang digunakan penulis yaitu 1. Hardware atau perangkat keras. A. Prosesor Intel Core i3 sampai 470, B. Hard disk 80 GB, C. Merek laptop Lenovo Satellite L640 sampai 181, printer HP diskjet 2132, 2. Software atau perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi Windows 7. Yang kedua, Microsoft Office dan Visio 2010. 3. Microsoft Visual Basic 6.0. Yang 4. Crystal Report 8.5. 5. MySQL Server versi 3.3. 6. MySQL ODBC Connector versi 5.5. 7. Mendeley versi 1.7.4. 1.7 Sistematika penulisan. Dalam penyusunan tugas metodologi penelitian ini dilakukan dengan membagi tiap-tiap bab tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, hipotesa penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian yang digunakan dalam tugas metodologi penelitian. Bab 3, landasan teori, menjelaskan tentang kajian teori dan kerangka konseptual yang menguraikan tentang pengertian sistem informasi, pengenalan pengolahan data, sekilas tentang komputer, tinjauan umum, bahasa pemrograman, pengenalan basis data, sekilas tentang komputer, tinjauan umum bahasa pemrograman, pengenalan basis data, desain sistem informasi dan kerangka konseptual. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah ini, keterbatasan sistem terdapat pada pemrograman yang penulis membuat, dan sedikit saran dari penulis. Bab 3, landasan teori. 3.1 Kajian teori. Suatu program penelitian yang baik seharusnya berdasarkan teori penelitian sebelumnya guna mempermudah langkah berikutnya, sekaligus juga merupakan pedoman untuk pembaca dan peneliti berikutnya untuk pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan hal itu, pada kesempatan ini penulis akan memaparkan tentang sumber tinjauan, pustaka, dan internet yang berdasarkan judul dan karya ilmiah yang sedang teliti. 3.1.1 Pengertian sistem. Menurut Gary Fitzgerald, Anda Fevers dan Ware Gestalting dalam Wendy dan Imam 2014, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli data, ditarik kesimpulan bahwa pengertian sistem adalah suatu kelompok yang dapat beroperasi dan berinteraksi baik fisik maupun non-fisik dan menyelesaikan masalah dan mencapai suatu tujuan tertentu. 3.1.2 Pengertian sistem. Pengertian informasi. Menurut Turban et al. Dalam Fanny dan Eko Bundi 2015, informasi merupakan data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang bernilai bagi penerimanya dan bermanfaat dalam suatu pengambilan keputusan. 3.1.3 Pengertian sistem informasi. Menurut Kadir dalam Budi, Arif, dan Victor Gayuh 2016, sistem informasi adalah sejumlah komponen atau manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja.
Menurut Kadir dalam Rudi, Arif, dan Victor Gayu 2016, sistem informasi adalah jumlah komponen atau manusia, komputer, teknologi informasi, dan personel kerja. Ada sesuatu yang proses data menjadi informasi dan dimasukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sistem dan suatu organisasi yang berfungsi mengolah transaksi harian, mendukung operasi, serta menyediakan informasi yang diperlukan bagi pihak yang berkepentingan. 3.1.4 Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau information technology bisa disebut dengan TI atau IT atau Interface Text. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang mampu membantu orang atau menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa pendapat para ahli tentang definisi teknologi informasi tersebut. Menurut Muhammad Aji 2014 mendefinisikan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, pendidikan, bisnis, dan pemerintah, merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah sebuah media, bahan atau alat maupun metode dan teknik yang digunakan dengan maksud agar interaksi informasi komunikasi dapat berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 3.1.5 Pengertian data. Menurut Zako dalam Rini 2016, data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang dapat digambarkan dengan simbol, angka, huruf, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data merupakan satu objek, kajian, atau fakta terdokumentasikan dengan memiliki kode struktur suatu atau beberapa entitas. 3.1.6 Sekilas tentang komputer. Istilah komputer atau komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang berarti menghitung. Komputer mempunyai arti yang banyak sangat luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Menurut salah satu para ahli yaitu Robert H. Blesmer dalam Cairo in the Hari 2012, komputer adalah satu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas berikut. 1. Menerima input. 2. Memproses input sesuai dengan programnya. 3. Menyimpan perintah-perintah dari hasil dan pengolahan. 4. Menyediakan output dalam bentuk informasi. 3.1.7 Tujuan umum bahasa pemrograman Visual Basic. Visual Basic yang disingkat dengan VB sering disebut dengan sebuah bahasa programan, juga sering disebut sebagai sarana tool untuk menghasilkan program-program aplikasi berbasiskan Windows. Beberapa kemampuan dari Visual Basic diantara adalah 1. Dipakai dalam membuat program aplikasi berbasis Windows. 2. Dipakai dalam membuat objek pembantu program seperti aplikasi internet, kontrol, ActiveX, fasilitas help, dan lain-lain. 3. Digunakan untuk menguji program atau debugging dan menghasilkan program dari akhir exe yang bersifat executable atau dapat langsung dijalankan. Ada beberapa keuntungan Visual Basic, diantaranya Visual Basic memungkinkan aplikasi pembuatan grafikal, Illustrator Effect atau GUI yang pemrograman yang menggunakan tampilan grafis sebagai alat komunikasi dengan pemakai. B. Mempunyai fleksibilitas yang sangat baik berhubungan dengan aplikasi yang lain. Kemampuan ini didukung dengan menggunakannya Object Linking and Embedding OLE yang memungkinkan pembuatan hubungan antara bagian fungsi atau dengan seluruh aplikasi lain. C. Visual Basic sangat kompatibel dengan Visual Basic versi terdahulu. D. Visual Basic juga mendukung penggunaan long file name atau nama variabel sampai sepanjang 255 karakter. 3.1.8 Pengadaan database. Database adalah koleksi dari data-data yang terkait secara logis dan deskripsi dari data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari satu organisasi. A. Pengertian database. Dari definisi maka disimpulkan bahwa database adalah kumpulan sistem data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan kembali dengan cepat dan mudah. B. Pengenalan database SQL. Saat ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak sekali aplikasi, banyak organisasi small, medium, business atau SMB yang dibangun dengan menggunakan sistem basis data. SQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data yang populer digunakan. SQL juga mendukung SQL sebagai bahasa untuk memprogram proses query ke dalam basis data. SQL banyak digunakan pada dunia bisnis, pendidikan, atau juga pemerintahan sebagai basis data atau penyimpanan data. C. Pengenalan struktur Acute Language.
atau SQL. Dari definisi SQL adalah bahasa data yang dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam bahasa data serta mempunyai kelebihan dalam mengolah data. Standar SQL mula-mula didefinisikan oleh ISO atau International Standard Organization dan ANC, American National Standard Institute, yang dikenal dengan sebuah SQL 86. Dengan menggunakan SQL dapat dilakukan hal-hal berikut: 1. Memodifikasi struktur base data. 2. Mengubah, mengisi, menghapus isi base data. 3. Mentransfer data antara base data yang berbeda. 4. Normalisasi. Sebelum melakukan base data yang akan dibangun, biasanya dilakukan dengan proses normalisasi data. Proses ini sangat penting dilakukan agar data-data yang dapat diorganisasikan dengan baik. Jadi, normalisasi adalah suatu file yang terdiri dari beberapa grup elemen yang berulang-ulang perlu diorganisasikan kembali. Proses untuk mengorganisasikan file dengan menghilangkan grup elemen yang berulang atau sebuah rangka proses untuk menyederhanakan relasi onsip antar elemen data dalam tabel atau record disebut dengan normalisasi. 1. Tujuan normalisasi. Tujuan utama normalisasi adalah mengidentifikasi kesesuaian hubungan yang mendukung data untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 2. Peranan normalisasi dalam perancangan base data. Peranan normalisasi dalam hal ini adalah dalam penggunaan pendekatan bottom up dan teknik validasi. Teknik validasi digunakan untuk memeriksa apakah struktur relasi yang dihasilkan oleh RR atau Identity Relation Modeling itu baik atau tidak. 3. Proses normalisasi. A. Suatu teknik formal untuk menganalisa relasi berdasarkan primary key dan functional dependencies antar atribut. B. Dieksekusi dalam beberapa langkah. Setiap langkah mengacu ke bentuk normal tertentu sesuai dengan sifat nilainya. C. Setelah normalisasi diproses, relasi menjadi secara bertahap lebih terbatas atau mengenai bentuk formatnya dan juga mengurangi tindakan update yang abnormali. Proses normalisasi berbagi atas. Pertama, bentuk tidak normal atau anomalised form. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam tetapi keharusan mengikuti suatu format tertentu. Data yang dihasilkan adalah data yang dikumpulkan apa adanya. 2. Bentuk normalisasi ke-1, 1NF. Bentuk normal ke-1 mempunyai ciri itu data bentuk ke dalam satu record demi satu record. 3. Bentuk normal kedua, 2NF, mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci, kunci harus bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. 4. Bentuk normal ketiga, 3NF. Untuk menjadi bentuk normal ketiga, maka relasi haruslah dalam bentuk normal ketiga, maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua, dan semua atribut bukan primer tapi punya hubungan yang transitif. Dengan kata lain, setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada primary key secara menyeluruh. 3.1.9 Desain sistem. Secara umum, desain sistem adalah rancangan atau pembuatan sistem yang baru yang diharapkan untuk memberikan gambaran baru atau mengatasi sistem yang lama. Perancangan sistem adalah termasuk bagaimana mengorganisasi sistem ke dalam subsisten, serta alokasi subsisten ke komponen-komponen ke perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur-prosedur. A. Pengaturan sistem perancangan. Perancangan sistem dilakukan untuk memperbaiki sistem menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan perancangan sistem, penggunaan sistem dapat membuat dan memahami secara keseluruhan kondisi sistem area yang disurvei dan mampu memperbaikinya. Dengan demikian, rancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 2. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional. 3. Persiapan untuk merancang bangun implementasi. 4. Menggambarkan bagaimana sistem dibentuk dapat berupa penggambaran, perancangan dan pembuatan sketsa atau pengaturan beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dalam berfungsi. 5. Termasuk untuk mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. B. Alat bantu desain sistem. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka dibutuhkan langkah-langkah yang sesuai atau alat bantu untuk mendesain dan mendukung sistem adalah 1. Aliran sistem informasi atau ESD. Jadi definisi aliran sistem informasi merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Untuk itu dibutuhkan pedoman-pedoman untuk membuat aliran sistem informasi atau ASI. Tabel
dapat terlihat tabel 31 simbol aliran stimulasi, pertama proses, simbolnya keterangan untuk proses pengolahan data secara komputerisasi. 2 penghubung, keterangannya untuk menghubungkan sambungan aliran. 3 dokumen, keterangannya digunakan untuk operasi input. 4 arsip, keterangannya merupakan arsip data yang dihasilkan. 5 proses manual, keterangannya untuk proses pengolahan data secara manual. 6 aliran sistem, keterangannya untuk arah pengaliran data proses. 7 basis data, untuk keterangannya untuk media penyimpanan secara terkomputerisasi. 8 pita kertas, keterangannya untuk menunjukkan input atau output menggunakan pita kertas. 9 display, keterangannya untuk menampilkan output ke dalam monitor. 10 manual input keyboard, keterangannya untuk manual input menggunakan keyboard. 2 konteks diagram LCD. Dari definisi konteks diagram merupakan data flow diagram yang menggambarkan garis besar operasional sistem. Konteks diagram menggambarkan hubungan sistem dengan entitas-entitas di luar sistem. CD memperlihatkan sistem sebuah proses, tujuannya adalah memberikan pandangan umum sistem. CD memperlihatkan sebuah proses yang berinteraksi dengan lingkungan luarnya. Ada pihak luar yang memberikan masukan dan pihak yang menerima keluaran sistem. CD merupakan 3 buah simbol, yaitu simbol untuk melambangkan external entity, simbol untuk melambangkan data flow, dan simbol untuk melambangkan proses. CD hanya boleh terdiri dari satu proses saja, tidak boleh lebih. Dan pada CD tidak digambarkan data store. Proses pada CD biasanya tidak diberi nomor. Terdapat di tabel 3.2 simbol-simbol konteks diagram. Pertama, simbol, keterangannya kesatuan luar atau external entity merupakan kesatuan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di luar lingkungan lainnya yang akan memberikan input atau menerima output sistem. 2, keterangannya harus datar atau data flow, arus datar mengalir di antara proses simpanan data dan kesatuan. Arus data ini menunjukkan arus datar lari yang masuk ke dalam proses sistem. 3, keterangannya proses kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh mesin atau komputer dari suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. 3. Data flow diagram DFD. Pemahaman awal untuk sistem yang akan dirancang oleh seorang penganalisis sistem perlu dikomunikasikan dengan baik sehingga dapat dikomunikasikan dengan pengguna lain yang terlibat dalam proses perancang sistem. Alat bantu yang dapat digunakan untuk hal inilah dengan menggunakan DFD. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik di mana data tersebut disimpan. DFD menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dengan jelas. Terdapat di tabel 3.3 simbol-simbol DFD. Pertama, simbol, keterangannya kesatuan luar atau external entity merupakan kesatuan sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di luar lingkungan layarnya akan memberikan input atau sederhana atau menerima output sistem. 2, keterangannya proses. Simbol ini digunakan untuk melakukan proses pengolahan data yang menunjukkan suatu kegiatan yang akan mengubah aliran data yang masuk menjadi keluaran. 3, keterangannya penyimpanan data atau data store merupakan dampak penyimpan dokumen-dokumen atau file-file dibutuhkan. 4, keterangannya aliran data menunjukkan arus data dalam proses. 4. Entity Relationship Diagram. Dalam melakukan analisis data, ERD dapat digunakan untuk menggambarkan masing-masing entitas dan relasi antar entitas dari bentuk dan notasi grafik menjadi sebuah diagram data sehingga segala pemrosesan data secara rasional dapat tergambar dengan jelas. Komponen-komponen berbentuk ERD dapat dilihat pada tabel 2 ini. Terdapat di tabel 3.4 simbol entity relationship diagram. Pertama, simbol keterangan entity. 2, keterangan relasi atau situs atau entity. 3, keterangan simbol atribut. 4, keterangan atau primary key atribut. 5, hubungan antar entity dengan derajat kardinalitas relasi operasi money. 6, keterangan hubungan antara entity dengan derajat kardinalitas relasi optimal O1. 7, keterangan hubungan antara entity dengan derajat kardinalitas relasi mandatory money. 8, keterangannya hubungan antara entity dengan derajat kardinalitas relasi mandatory one.
5. Program flowchart. Flowchart merupakan urutan langkah kerja. Suatu proses digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang disusun secara sistematis. Simbol-simbol digunakan untuk menggambarkan flowchart dapat dilihat pada tabel berikut ini. Terdapat tabel 3.5 simbol-simbol program flowchart. Yang pertama simbol fungsinya permulaan subprogram, 2 simbol, fungsinya perbandingan, pernyataan, penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga simbol, fungsinya menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada suatu halaman. Yang keempat simbol, fungsinya menghubung bagian-bagian flowchart yang berada ke halaman yang berbeda. Yang kelima simbol, fungsinya permulaan atau akhir program. 5 simbol, fungsinya arah aliran program. 6 simbol, proses inisialisasi atau dalam tabel 3.5 simbol-simbol program flowchart. Simbol pertama fungsinya permulaan subprogram, simbol kedua fungsinya perbandingan, pernyataan, penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Simbol ketiga fungsinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Simbol keempat fungsinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Simbol kelima fungsinya permulaan atau akhir program. Simbol keenam fungsinya arah aliran program. Simbol ketujuh fungsinya proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Simbol ke-8 fungsinya proses penghitung atau proses pengolahan data. Simbol ke-9 fungsinya proses input atau output. 3.2 Kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. Kerangka konseptual yang perlu ditampilkan dalam pembuatan sebuah sistem agar sistem informasinya dapat dianalisa dengan mudah dan jelas. Adapun kerangka konseptual yang penulis buat adalah dari gambar 3.5 dapat dijelaskan bahwa 1. Menganalisa masalah. Pada tahap menganalisa masalah adalah tahap awal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di tempat penelitian agar nantinya dapat ditemukan solusi yang terbaik terkait masalah tersebut. 2. Merumuskan permasalahan. Merumuskan permasalahan dilakukan apabila pada tahap pertama telah dilakukan sehingga penulis bisa merumuskan apa saja yang menjadi masalah dalam sistem yang sedang berjalan. 3. Merancang database dan sistem secara detail atau desain database dan sistem. Proses ini dilakukan berdasarkan data yang telah didapatkan pada sistem yang sedang berjalan. Solusi tempat permasalahan yang ada adalah dirancangnya sebuah sistem yang baru lengkap dengan database yang menjadi tempat penyimpanan data secara terpusat. 4. Menuliskan kode program atau scripting. Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. Langkah pembuatan kode penolakan tugas ini, jika desain dilakukan secara lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis. 5. Melakukan uji coba dan memperbaiki kesalahan. Proses pengujian berfokus pada logika internal software untuk memastikan bahwa semua pernyataan sudah diuji, dan pada evaluasi eksternal itu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang memastikan bahwa dengan input yang terbatas akan diinputkan hasil aktual sesuai dengan yang dibutuhkan. 6. Membuat dokumentasi program. Tahap akhir ini penelitian yang dibuat penulis adalah membuatkan dokumentasi dalam bentuk petunjuk program dan laporan tugas metodologi penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan sistem baru. Bab 5. Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tugas metodologi penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran untuk memperbaiki sistem sedang berjalan ini. Berdasarkan pada penjelasan serta pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memberikan saran-saran yang dapat menunjang perbaikan di sistem di masa mendatang. 5.1 Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan dan dianalisa selama melakukan penelitian pada sistem informasi data mobil pada PT Asuransi Sinarmas hingga dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu pertama, sistem informasi yang baru mampu mengolah data mobil operasional dengan cepat dan efektif serta proses pencarian data mobil lebih mudah dan cepat. 2. Sistem informasi yang baru dapat menyimpan data mobil menggunakan aplikasi database SQL sehingga data dapat dikelola dengan baik dan tidak mudah hilang. 3. Dengan dibangunnya database pendata mobil sangat memudahkan dalam proses menyimpan data mobil dan saling terintegrasi satu sama lain. 5.2 Keterbatasan sistem. 1. Dengan adanya pembaharuan sistem maka sistem baru, maka program yang dirancang mempunyai keterbatasan sistem, yaitu 2. Pada saat pengujian program masih ditemukan beberapa kesalahan pada penginputan data pada form pendata mobil. 3. Belum adanya kontrol dalam seleksi data yang diinputkan oleh angka dan teks. Jika data yang bersifat angka dimasukkan dengan tipe data karakter, maka ada kemungkinan akan terjadi error pada program yang baru.
4. Fasilitas pencarian data masih terbatas pada satu pilihan atau kriteria saja, belum bisa mencari dengan beberapa kriteria. 5.3 Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kemajuan dalam upaya meningkatkan aktivitas dan efisiensi kerja di masa akan datang. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut. 1. Perlu adanya pengembangan sistem kedepannya yang dapat meminimalisir kesalahan yang ada. 2. Sebaiknya disediakan fasilitas kontrol terhadap penginputan data bersifat angka atau karakter. 3. Sistem hanya dapat berjalan dengan baik apabila pengguna melakukan perangkaian